Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wak-wak onlineku semua, kembali lagi di YouTube channel Rilis Wahyudiana Nur Prajati. Nah, wak-wak semua di sini kita kali ini nih mau bahas tentang Handbook of Islamic Education, salah satu buku yang membahas topik-topik tentang Islam. Nah, lebih tepatnya kita akan bahas di topik Islamic Education Speak, Architecture of Madrasah and Muslim Education Institute, yang dimana ini ruang pendidikan Islam, arsitektur madrasah, dan pendidikan Islam institusi, dimana terdapat pada halaman 469. Nah teman-teman, salah satu penunjang keberhasilan dari tujuan pendidikan yaitu tidak lepas dari adanya sarana, di mana sarana itu terdapat pada salah satu bangunannya. Nah, membahas tentang bangunan pasti tidak lepas dengan adanya ilmu arsitektur itu sendiri. Kita akan belajar tentang bagaimana perkembangan arsitektur yang mempengaruhi pendidikan Islam. Nah, teman-teman, bahasan yang pertama kita adalah tentang arsitektur Islam, akar, aturan, dan karakteristik. Untuk arsitektur Islam merupakan sebuah peninggalan yang diperkenalkan oleh sejarah seni pada abad ke-19, namun pada dasarnya ini merupakan pembaruan dari abad ke-7, yang mana baginda Rasulullah SAW sudah memperkenalkan arsitektur ini pada pembangunan Masjid Nabawi, yang dimana dimanfaatkan baginda Rasulullah SAW sebagai tempat menimba ilmu para sahabat-sahabat. Nah, sedangkan menurut grup B Marsa menyatakan bahwasannya seperangkat fitur arsitektur dan spesial introspeksi yang melekat dalam Islam sebagai fenomena Islam. Sedangkan menurut Graeber, lingkungan yang dibangun umat Islam untuk umat Islam itu sendiri di negara Islam juga, atau di tempat-tempat di mana umat Islam memiliki kesepakatan untuk mengekspresikan kemandirian budaya, di mana kalau kita di Indonesia mengenal akulturasi budaya ya. Contohnya di Masjid Agung Demak dan di Masjid Agung Banten, di mana itu terdapat mercusuar yang gunakan sebagai akulturasi budaya lokal dengan budaya Islam, di mana agar agama Islam ini mudah diterima karena tidak meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada. Teman-teman, topik yang kedua kita adalah madrasah dan formasi arsitektur pendidikan muslim, di mana ini dibagi menjadi 3, yaitu berdirinya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat muslim. Nah, yang kedua adalah secara arsitektur itu tipe madrasahnya biasanya terdiri ruang pembelajaran, kemudian ada perpustakaan, untuk ada masjid juga, ada akomodasi untuk guru dan siswa, di mana terdapat pada satu tempat yaitu di sekitaran area masjid. Yang ketiga adalah madrasah merupakan bangunannya dipengaruhi oleh budaya lokal dan bagian terintegrasi dari arsitektur asli. Di mana kalau orang Jawa, Sunda, Madura mengenal itu seperti pondok pesantren. Nah, sedangkan untuk orang Aceh mengenal madrasah ini seperti dengan Dayak, rangka atau musola. Dan untuk di Minangkabau atau Sumatera Barat lebih dikenal dengan surau. Testimoni sendiri terbukti berguna sebagai alat analisis dan kooperatif. Kategorinya jauh dari eksklusif satu sama lain, di mana testimoni ini memiliki perbedaan. Yang pertama adalah terdiri dari model arsitektur Persia dari madrasah. Yang kedua ada model atoliyah atau otonom yang juga mencakup madrasah arsitektur dari Syria dan bekas koloni Utsmani di Balkan. Yang ketiga ada model Cairline
atau di Mesir. Kemudian ada yang keempat adalah Mor atau Maghrib yang meliputi Maroko, Tunisia, dan Andalusia. Nah, untuk sketnya lebih jelasnya ada di PPT bagian atas ini ya. Dari spesifikasi yang telah dipaparkan yang tadi ya, kita ke topik berikutnya yaitu arsitektur Persia madrasah model. Yang pertama itu memiliki ciri menghubungkan asal madrasah dengan Buhdizm sebagaimana dibuktikan dalam Khorasan, wilayah yang terletak di timur laut Iran saat ini. Atau yang kedua, beberapa sumber arsitektur lain yang disediakan oleh Helbrand mendapat bahwa Persia madrasah sebenarnya adalah perpanjangan dari Kurnani yang berarti rumah. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu model madrasah arsitektur Persia Madrasah Sagharbek di Isfahan, Iran, di mana Madrasah Sagharbek di Isfahan ini dibangun selama 8 tahun dan memberikan salah satu utusan terbaik untuk Persia sebagai madrasah. Sekolah Isfahan adalah manifestasi dari Afazat di Utopia dan dimulai untuk menekankan landscape sosial, ekonomi, dan budaya berdasarkan ideologi itu dikembangkan di bawah Fatimis dan Mameluk di Mesir. Ya, gambarnya mungkin seperti gambar yang ada di atas ya. Selanjutnya yaitu tentang prioritas fungsi di atas bentuk telah menghasilkan fasilitas akomodasi yang sederhana di hujrah sering digunakan baik 2-3 siswa, di mana ruang-ruangan ini tidak terlalu besar teman-teman, namun seperti ruang poligon di mana memiliki ciri khas kubah, di mana ruang salat itu digunakan sebagai sarana keagamaan yang menekankan pada artikulasi arsitektur surga dan elemen-elemen dasar dari arsitektur Persia itu sendiri. Mana madrasah adalah konstruksi cadangan ganda yang memenuhi fungsi ganda sekaligus memberikan fasilitas skala perkotaan dari luar dan menempatkan madrasah sebagai landmark kota yang signifikan sekaligus juga menciptakan skala manusia dari ruang doa. Untuk bab selanjutnya yaitu tentang model arsitektur sekolah Anatolia atau Ottoman. Peneliti yang dilakukan arsitektur bangunan pendidikan Turki Utsmani modern memunculkan sebuah penemuan baru di mana dalam bangunan pendidikan Suriah kecil memiliki dimensi eksternal yang tidak melebihi dari ukuran 20 kali 17 meter. Pada skala kecil ini pun hampir tidak ada ruang untuk halaman yang tepat dan ruang yang biasanya berbentuk kubah itu pun juga tidak ada. Namun bangunan ini juga berkembang pada 1 abad kemudian, di mana terdapat di Seljuk, Konya, dan di tempat-tempat lain. Tujuan dari madrasah sendiri untuk menampung siswa yang mencari pendidikan teologi sebagai langkah pertama untuk bergabung dengan ulama, di mana berkembang di Turki, Syria, Palestina, dan Jordania. Ada model arsitektur sekolah Mesir. Mesir dianggap sebagai periode kejayaan seni dan arsitektur Islam. Bangunan Mesir ini meresmikan tradisi dari Kairli madrasah dengan fasad dan interior yang indah untuk dicocokkan, di mana bangunan Mesir ini meresmikan tradisi yang terhormat tadi, di mana banyak dari mereka diberkahi jauh lebih murah hati daripada ukuran mereka, dan oleh karena itu ruang lingkup kegiatan mereka ditentukan, di mana kita bisa lihat dari bangunan-bangunan di Al-Zahar, kemudian benteng-benteng di masa itu. Kalau kita bisa lihat corak dari Mesir ini itu terdapat pada film Ayat-Ayat Cinta yang pertama. Selanjutnya yaitu model madrasah arsitektur Mor atau Maghrib. Madrasah tersebut memiliki skema yang
terdefinisi sangat baik, di mana dimensi mereka itu lebih kecil dari madrasah-madrasah Islam yang sebelumnya ya. Di mana ukuran madrasah yang kecil ini memiliki skema itu seperti manusia yang secara esensial mengekspresikan keterpusatannya pada siswa di lembaga pendidikan Islam. Biasanya itu terdapat di Maroko, Tunisia, dan dipindahkan ke Andalusia. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang model madrasah arsitektur Maghrib, Madrasah Bu Insyah di Fes. Madrasah Bu Insyah di Fes, Monaco adalah salah satu contoh model Maghrib yang paling terkenal yang didirikan oleh Marsanid. Jenis arsitektur yang diwakili oleh Bu Insyah nampak unik untuk wilayah Maroko dan Aljazair Barat, di mana mirip dengan ruang arsitektur Islam lainnya. Bu Insyah difokuskan pada ruang tertutup pada interiornya. Kesimpulan dari bab ini adalah arsitektur madrasah ini memiliki corak yang berbeda-beda, namun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk sarana pembelajaran, di mana pendidikan ini dimulai dari tempat-tempat itu sehingga muncullah pengetahuan yang sampai saat ini. Mungkin itu dari aku, Wawa online ke semuanya. Apabila ada kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.